Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Azahra dengan NPM 820. Video ini dibuat dalam rangka melaksanakan tugas dari mata kuliah praktek laboratorium bimbingan kelompok menggunakan teknik sosiodrama. Dari video ini kita akan melihat bagaimana tahap-tahap pelaksanaan bimbingan kelompok sosiodrama dengan tema pembahasan bullying. Dan juga dari video ini diharapkan kita bisa dapat belajar bersama-sama bagaimana melaksanakan bimbingan kelompok sebagaimana mestinya. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sudah datang tepat waktu dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Baiklah, supaya bimbingan kelompok hari ini berjalan lancar tanpa suatu halangan apapun, Ibu minta ada yang memimpin berdoa. Ayo, siapa? Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih sudah ada yang memimpin berdoa. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Nampaknya kurang bersemangat ya kalau ibu tanya, apa kabar hari ini anak-anak? Jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa. Mantap. Gitu ya. Yang semangat tapi suaranya yang lantang, yang keras kayak gitu ya. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Mantap. Mantap kayak gini tangannya ya. Ulangi lagi. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Mantap. Nah, bagus, mantap. Sebelumnya anak-anak sudah saling mengenal? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Baiklah, supaya lebih akrab ya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kita kenalan dulu. Nanti ibu kasihkan lempar bola kecil ini ya ke salah satu di antara kalian. Nanti yang dapat bola ini silahkan memperkenalkan diri. Kalau sudah selesai nanti dilempar ke teman yang lain seperti itu. Terus cara memperkenalkan dirinya, silahkan sebutkan nama, terus kelasnya kelas apa, kelas 7 apa seperti itu. Semuanya kelas 7 ya. Nah, terus satu lagi, sama hobinya apa. Nah, tapi saat anak-anak menyebutkan hobinya apa, silahkan anak-anak sebutkan dengan isyarat aja, dengan gerakan kayak gitu. Jadi tidak diucapkan. Bisa dipahami ya? Bisa? Bisa. Ya. Siap-siap? Sudah siap? Saya lempar bolanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sinta Pahlevi dari kelas 7D. Hobi saya, Hobinya apa? Pakai gerakan ya. Diisyaratkan. Gimana coba? Contohnya kayak gini ya. Ya tadi ibu lupa memberikan contoh. Misalkan nama saya Anissa Fitria. Saya dari kelas 7A. Hobi saya tahu apa namanya? Menulis kayak gitu ya. Jadi dengan isyarat. Coba diulangi Mbak Sinta. perkenalkan, nama saya Sinta Pahlevi dari kelas 7D. Hobi saya membaca. Dikira melipat baju. Ternyata apa teman-teman hobinya Mbak Sinta? Membaca. Ya. Silahkan Mbak Sinta dilempar ke teman yang lain yang belum memperkenalkan diri. Ayo. Perkenalkan, nama saya Unggul
Sanjidoni dari kelas 7C. Hobinya? Hobinya apa? Apa? Itu komplek lembut guys. Gebuki kasur. Enggak. Hobinya Mas Unggul apa teman-teman? Bulu tangkis. Bulu tangkis ya, bermain bulu tangkis. Ya, silakan dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Danda Nugroho. Saya dari kelas 7B dan hobi saya Oh, hobinya nge-game. Nah, dilempar ke teman yang lain yang belum. Perkenalkan, nama saya Rahmati. Saya dari kelas 7B. Hobinya apa? Menulis. Ya. Terakhir. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurhalifah dari kelas 7A. Hobi saya Apa itu, Mbak? Hobinya baca. baca. Ya, bagus. Terima kasih ya sudah perkenalan semua. Selanjutnya anak-anak di sini ada yang sudah tahu kita mau melakukan kegiatan apa? Belum. Oh iya, bimbingan kelompok. Mbak Alfi sudah tahu ya, tadi sebenarnya di awal sudah Ibu sampaikan bahwa kita pada hari ini akan melakukan bimbingan kelompok. Ya, baik anak-anak, Ibu mau bertanya, di antara kalian ada yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Apa sih bimbingan kelompok itu? Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu cara untuk memberikan bantuan kepada individu atau peserta didik melalui situasi kelompok gitu. Jadi seperti yang sedang kita lakukan ya, ada sekitar 5-10 orang itu namanya berkelompok gitu. Dan biasanya untuk bimbingan kelompok itu pembahasannya atau permasalahan yang dibahas itu temanya itu yang sedang tren seperti itu. Dan anak-anak di sini nanti boleh silahkan mengajukan tema yang anak-anak ingin bahas pada pertemuan hari ini. Coba bisa dimulai dari Mbak Alfi ya. Mbak Alfi pengennya temanya apa untuk pertemuan hari ini? Oh, boleh. Terus Mbak Sinta? Bullying. Bullying. Mbak Rizka? Bullying. Bullying. Mas Danda? Bullying. Oke, terus kalau Mas Unggul? Persahabatan. Terima kasih ya. Nampaknya anak-anak tadi banyak yang tertarik menyebutkan tema tentang bullying. Nah, kita dapat simpulkan pada pertemuan hari ini berarti kita temanya tentang bullying ya. Tentang bullying. Untuk tema yang lain bisa kita bahas di lain kesempatan. Sudah siap untuk bimbingan kelompok hari ini? Insya Allah. Ya, baik. Nah, kita mungkin sudah sering mendengar istilah bullying ya. Sebenarnya bullying itu apa sih? Nanti Ibu minta di antara kalian ada yang menjawab ya. Ada yang menjawab tentang bullying itu sebenarnya seperti apa sih dengan bahasa kalian sendiri. Nah, tapi Ibu di sini punya permainan pakai bola ini lagi ya. Nanti anak-anak diminta untuk menyanyikan lagu Balonku Ada 5. Hafal semua ya? Hafal? Hafal. Tapi nanti huruf vokalnya diganti O semua. Jadi nyanyinya seperti ini. Bolonko odolomo ropo-ropo warnonyo gitu ya, dan seterusnya. Nah,
ini bolanya itu muter seperti itu, sampai saya bilang stop atau berhenti kayak gitu. Nanti anak-anak berhenti nyanyi dan berhenti menggeser atau memutar bola ini ya. Paham? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Bolon ko odolomo, roko warnanya. Stop. Ya, Mbak Sinta. Menurut Mbak Sinta, bullying itu seperti apa sih? Menurut saya, bullying adalah perbuatan yang menyakiti secara fisik seperti mendorong, memukul. Kadang juga berupa ucapan, misalkan mengecek penampilan atau menghina. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Jawabannya bagus ya. Kita lanjutkan lagi. Kira-kira ada 3 dari anak-anak yang menjawab tentang bullying ini ya. Berarti masih 2 lagi. Kita lanjutkan bernyanyinya dan menggeser bolanya. Ulangi dari awal lagi nggak apa-apa. Bolonko. 1, 2, 3. Bolonko odolomo, ropo-ropo warnanya, bojoko nongko lopo. Stop. Ya. Sekarang giliran Mas Danda. Menurut Mas Danda, bullying itu seperti apa sih? Bullying itu tindakan menjauhi dan mengucilkan seseorang. Ya, baik, terima kasih Mas Danda. Selanjutnya 1 lagi. Kita lanjutkan bernyanyinya. Dari awal lagi ya. 1, 2, 3. Bolonko odolomo, ropo-ropo warnanya, bojoko nang. Stop. Ya. Mbak Rizka ya. Menurut Mbak Rizka, bullying itu seperti apa? Menurut saya, bullying itu perbuatan atau tindakan yang tidak baik, Bu. Ya. Terima kasih Mbak Rizka. Ya, benar sekali ya. Jadi, apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tentang bullying. Jadi, bullying itu adalah sebuah tindakan yang tidak baik. Sebuah tindakan yang tidak baik. Karena bullying itu dapat menyakiti si korbannya itu kayak gitu. Jadi, bullying itu bisa berupa perbuatan fisik maupun verbal seperti itu. Fisik seperti yang tadi contohnya disebutkan oleh Mbak Sinta ya, bisa mendorong, memukul kayak gitu. Mungkin temannya tidak memiliki salah apa-apa, tapi dijadikan sasaran bullying kayak gitu. Mungkin karena temannya itu postur tubuhnya atau penampilannya yang tidak seperti teman-teman yang lain, terus dilakukan semena-mena seperti itu. Atau mungkin verbal, bisa dengan menghina atau mengejek dengan ucapan-ucapan yang kurang baik. Terus bullying itu juga tidak hanya dilakukan pada seseorang yang sudah biasa ditemui atau seseorang yang sudah dikenal. Di zaman modern seperti sekarang ini, bullying itu juga bisa dilakukan melalui media sosial atau yang biasa disebut dengan istilah cyberbullying. Sudah pernah mendengar? Belum ya? Jadi mungkin bisa kita bahas di lain kesempatan, atau mungkin anak-anak bisa mencari tahu tentang cyberbullying itu seperti apa. Kan sekarang zamannya udah zaman era teknologi ya, yang sudah semakin pesat. Teman-teman bisa searching di Google, pengen tahu sebenarnya cyberbullying itu seperti apa sih gitu, untuk menambah wawasan kalian semua. Seperti itu ya. Nah, berdasarkan tema kita tentang bullying ini, Ibu menginginkan di antara kalian ini nanti ada yang memainkan peran
peran. Jadi kita nanti akan memainkan peran. Terus anak-anak yang nanti tidak kebagian untuk memainkan peran, silakan menjadi pengamat atau observer, nanti mengamati teman-teman yang memainkan peran. Jadi nanti benar-benar diperhatikan ya. Silahkan untuk pembagiannya, monggo terserah anak-anak siapa yang mau bermain peran dan siapa yang mau menjadi observer atau pengamat. Siapa kira-kira yang mau bermain peran? Siapa? Saya, Bu. Oh ya, boleh Mas Unggul. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Jangan malu-malu ya, nggak apa-apa kan ini teman-teman sendiri untuk menambah wawasan, pengetahuan seperti itu. Siapa lagi? Ya, boleh Mbak Sinta. Terus kita butuh 3 orang ya, butuh 3 orang. Satu lagi siapa? Ya, boleh Mas Danda. Berarti nanti Mbak Sinta, terus Mas Unggul sama Mas Danda itu bertugas untuk bermain peran, dan Mbak Alfi sama Mbak Rizka bertugas menjadi observer, nanti yang mengamati ya. Nah, silakan yang bermain peran dipersiapkan dengan baik, nanti alurnya seperti apa, seperti itu. Nah, nanti biar teman-teman yang mengamati mudah memahami alur ceritanya gitu. Sudah siap? Mungkin bisa berunding dulu. Yang bermain peran menjadi satu di sini. Silahkan silahkan ditentukan dulu alurnya, ceritanya mau seperti apa. Mbak Sinta boleh ke sini. Nanti Mbak Arfi sama Mbak Rizka yang menjadi observer, nanti yang mengamati, nanti diperhatikan betul-betul ya alur ceritanya seperti apa, dan nanti diperhatikan bullying itu sebenarnya seperti apa sih, kayak gitu. Terus nanti diperhatikan juga dampak dari bullying itu kira-kira apa, kayak gitu. Terus sehingga nanti kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya perilaku bullying itu seperti apa dan bagaimana kita harus bersikap seperti itu. Dan kita biar tahu juga cara mencegah bullying itu seperti apa gitu. Nah, Mbak Alfi sama Mbak Rizka disiapkan alat tulisnya ya untuk mencatat seperti itu. Oke, siap? Yang bermain peran sudah siap? Oke. Ih, ana Unggul, sekolah temen kok. Apa sih ngenyeki yang baik? Salah gua apa? Kowe kuwe anu culun Gul, ngenti-ngenti dhewekan ora debati. Iya pancen ora dikuatir. Yuk mangancing bae lah. Mengapa sih pada menghina Nyong terus? Salahku apa? Baiklah, telah kita saksikan bersama teman-teman tadi yang bermain peran. Selanjutnya, Ibu ingin tahu hasil pengamatan dari anak-anak yang bertugas mengamati tadi. Ibu ingin tahu hasil pengamatan Mbak Alfi terkait bermain peran teman-teman tadi. Menurut Mbak Alfi, bagaimana? Menurut saya bermain perannya sudah bagus, Bu. Bullying itu tidak baik dilakukan karena dapat mempengaruhi psikologis korban bullying. Ya, benar sekali ya. Jadi memang perilaku bullying itu dapat mempengaruhi psikologis korbannya. Merasa terkucilkan, terus merasa tidak berguna seperti itu, dan bisa sampai depresi, bahkan memicu keinginan untuk bunuh diri. Kan sangat berbahaya sekali ya. Jadi sudah seharusnya kita untuk tidak melakukan tindakan bullying seperti itu.
karena dampaknya sangat berbahaya seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu juga sudah menyiapkan film ya. Nanti silahkan anak-anak tonton filmnya dan ambil pelajaran dari film tersebut. Kira-kira setelah menonton film itu nilai-nilai apa yang dapat anak-anak peroleh seperti itu. Nah, nontonnya lewat laptop aja ya. Kelihatan. Pirang detik lah. Oke. Sudah ya. Baiklah anak-anak, kita sudah membahas banyak tentang bullying ya. Dan tadi juga kita sudah menyaksikan teman-teman kita yang bermain peran. Kemudian kita juga sudah menonton film tentang bullying seperti itu. Ibu ingin ada yang perwakilan untuk menyimpulkan tema kita tentang bullying ini pada pertemuan hari ini. Siapa yang bersedia? Salah satu aja. Saya, Bu. Ya, silakan Mas Unggul. Menurut saya bullying itu tidak baik Ya, kenapa? Kira-kira Mas Unggul? karena dapat menyakiti seseorang. Iya. Terus kira-kira kalau orang itu menjadi korban bullying, kira-kira orang itu menjadi seperti apa? Stres bahkan bunuh diri. Wah, bahaya sekali ya. Ya, benar. Jadi apa yang dikatakan oleh Mas Unggul bahwa bullying itu merupakan perilaku yang tidak baik karena itu dapat menyakiti korbannya. Jadi perilaku bullying itu memang sering terjadi di lingkungan kita tanpa kita sadari. Mungkin itu berawal dari sebuah candaan ya terkadang, tapi kita tidak tahu ternyata teman kita yang diejek, yang dicandain itu ternyata mentalnya atau psikologisnya jadi terganggu seperti itu. Jadi merasa tidak berguna, jadi merasa down seperti itu. Jadi sudah seharusnya kita setelah dapat materi ini ya, setelah kita membahas tema tentang bullying ini, sudah seharusnya hindari perilaku bullying seperti itu. Nah, caranya dengan memperbanyak teman, menjalin komunikasi dengan teman secara baik seperti itu. Karena biasanya korban bullying itu seringnya dia yang sosialisasi dengan temannya kurang, dia sering menyendiri seperti itu, jadi rawan menjadi korban bullying. Maka berteman sebanyak mungkin itu juga perlu, karena itu dapat menjalin silaturahim, terus kita juga jadi punya banyak teman, jadi bisa terhindar dari bullying seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, Ibu berharap setelah anak-anak mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini, anak-anak bisa mengambil manfaatnya. Gitu. Ya, Ibu cukupkan dulu ya pertemuan hari ini. Anak-anak tetap jaga kesehatan. Untuk pertemuan selanjutnya, kira-kira kapan? Mau minggu depan atau kapan? Minggu depan. Ya, boleh ya. Yang laki-laki minggu depan? Minggu depan. Siap? Ya. Ya, boleh. Minggu depan di waktu dan jam yang sama berarti ya. Baik, terima kasih atas kesediaan anak-anak
mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.